sekali lagi karena Prabowo punya sejarah soal Orba, dia adalah menantu Soeharto, sementara Gibran ya dianggap tidak cukup usia sesuai dengan ajaran agama Islam atau yang tercantum dalam ayat suci Al-Quran. Gaskan untuk mendukung Ganjar dan Mahfud. Gak mempan dong gitu ya, udah didatengin gak mempan. Tapi cerita ini menjadi menarik karena dari rangkaian peristiwanya, untuk yang pertama kali datang ke sana sebenarnya adalah Prabowo Subianto beberapa minggu sebelumnya gitu ya, dan kemudian setelah kedatangan Prabowo itu mereka mengklaim bahwa Abuya Muhtadi mendukung pasangan Prabowo Gibran, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Prabowo cuma datang ke sana ya udah. Dan gara-gara ini viral gitu ya, diklaim mendukung Prabowo Gibran, Abuya Muhtadi sampai menyampaikan klarifikasi dan bahkan bergabung dengan TPN Ganjar dan Mahfud. Jadi ketika menyampaikan klarifikasi, Abuya Muhtadi itu resmi bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Nah, setelah resmi bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud, setelah itu beberapa hari setelahnya ini Gibran datang ke sana. Mungkin maksudnya pengen ngegoda, pengen membuat goyah atau berubah pikiran dan sebagainya. Karena sebelum kedatangan Gibran itu Abuya Muhtadi dari pagi sampai sore itu juga kedatangan Kapolda dan Wakapolda. Jadi ya sebenarnya kedatangannya sore gitu ya. Kapolda Wakapolda itu datangnya sore, hampir-hampir maghrib lah gitu ya. Dan dari pagi itu memang ada berseliweran banyak polisi keluar masuk dan sebagainya. Nah, setelah didatangi oleh Kapolda dan Wakapolda, baru kemudian Gibran datang ke sana. Ini kan kayak jadi dipersiapkan gitu, seolah-olah Gibran ini dikawal sama Kapolda dan Wakapolda Banten untuk menemui Abuya Muhtadi. Wah, meskipun sebenarnya katanya itu hanya sebatas silaturahmi dan kebetulan di hari yang sama atau hampir berbarengan dengan kedatangan Gibran. Itu kebetulan aja. Meskipun mungkin sebagian orang jadi nggak percaya, apa iya sekebetulan itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tapi pada intinya setelah didatangi oleh Gibran, Abuya Muhtadi tetap mendukung Ganjar dan Pak Mahfud. Dan dukungan ini menurut dari pernyataan pihak keluarga atau pihak dari Abuya Muhtadi, ini faktor-faktor pendukungnya cukup menarik gitu ya. Karena menurut Abuya Muhtadi, ini dukungan kepada Ganjar dan Pak Mahfud itu karena memang punya kedekatan secara emosional atau hubungan yang baik dengan Pak Mahfud. Jadi ini nggak bisa kemudian diganti oleh pihak-pihak lain atau orang-orang yang baru datang atau baru kenalan setelah mau kampanye. Misalkan itu nggak akan tergantikan gitu, karena hubungan Abuya Muhtadi dengan Pak Mahfud itu memang sudah terjalin cukup lama. Selain itu, yang menarik dari faktor dukungan kepada Ganjar dan Pak Mahfud atau tidak mendukung Prabowo dan Gibran itu karena Abuya Muhtadi katanya mendapatkan masukan-masukan dari para ulama dan tokoh dan diingatkan soal cukup umur. Faktor-faktor pemimpin itu harus jujur, adil, dan kemudian ada syarat khusus yaitu cukup umur. Dan cukup umur yang diyakini oleh semua umat Islam di dunia itu adalah Al-Quran, bahwa dalam usia yang disebutkan dalam Al-Quran, seseorang baru disebutkan sebagai usia yang cukup kalau usianya mencapai 40 tahun. Jadi umur ini memang udah nggak bisa diubah-ubah, dan ini pernah saya bahas di video sebelumnya gitu ya, bahwa undang-undang yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa untuk menjadi pemimpin itu memang minimal usianya 40 tahun. Kalau cuma menikah sekitar 25 sudah bisa. Tapi kalau mau memimpin sebuah negara, organisasi, atau memimpin daerah itu memang minimal 40 tahun, dan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan ini katanya menjadi satu faktor fundamental yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Kalau aturan-aturan di undang-undang di Indonesia mungkin bisa diubah lewat MK karena ada pamannya.
Tapi kalau Al-Quran, ini gimana cara ngubahnya? Nggak bisa gitu ya. Al-Quran nggak bisa diubah. Dan ketentuan ini sudah berlaku sejak lama bahwa syarat cukup usia bagi seorang pemimpin, terutama untuk memimpin sebuah negara, itu adalah minimal 40 tahun. Kalau soal daerah, organisasi, atau mahasiswa dan sebagainya, itu ada toleransi karena itu tidak menyangkut hajat orang banyak. Tapi untuk memimpin 270 juta jiwa seperti negara sebesar Indonesia, memang dibutuhkan mental yang cukup atau umur yang cukup. Dan umur yang cukup dalam ajaran agama Islam itu minimal adalah 40 tahun. Dan selain itu, ternyata ada juga cerita-cerita atau sejarah di balik dukungan Abuya Muhtadi kepada Ganjar dan Pak Mahfud, atau tidak mau mendukung Prabowo Gibran. Karena dalam sejarahnya gitu ya, ternyata ayah dari Abuya Muhtadi, yaitu Abuya Dimyati, itu pernah dipenjara atau ditangkap oleh Orba pada tahun 1977, tepatnya 11 Maret 1977. Jadi Abuya Dimyati ini atau orang tua dari Abuya Muhtadi ini ditangkap gara-gara beliau ini tidak sepakat dengan Golkar gitu ya. Jadi waktu itu kan di zamannya Orde Baru semua orang harus memilih Golkar. Tapi Abuya Dimyati mengatakan bahwa enggak, Golkar itu sama seperti P3 dan PDI. Waktu itu PDI, belum PDI Perjuangan gitu ya. Dan ketika ada upaya-upaya untuk menyamakan Golkar dengan pemerintah gitu ya, seolah-olah pemerintah itu Golkar dan sebagainya, Abuya Dimyati menegaskan kepada semua masyarakat yang ada di sekitarnya bahwa pemerintah itu Republik Indonesia, bukan Golkar. Nah, gara-gara pernyataan ini kemudian Abuya Dimyati ditangkap dan dipenjara selama 6 bulan. Jadi dari cerita atau sejarah panjang ini kemudian wajar kalau Abuya Muhtadi juga nggak mau mendukung Prabowo dan Gibran. Kalau soal Gibran, ya karena memang usianya nggak cukup, itu nggak sesuai dengan ajaran agama Islam, nggak sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran, belum cukup umur, belum 40 tahun. Kalau dengan Prabowo Subianto, ya karena memang ada sejarah panjang atau sejarah di mana bapaknya pernah dipenjara oleh rezim Soeharto, rezim Orba. Jadi bagaimana mungkin kemudian sekarang dia mau mendukung Prabowo dan Gibran? Nggak bisa gitu. Penghalangnya ada dua. Mau dukung Prabowo karena terhalang karena sejarahnya gitu ya, karena sejarah Orba dia nggak mau. Kalau mau mendukung Gibran pun nggak sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi dari sini nampak aja gitu ya, itu yang kemudian membuat Abuya Muhtadi tidak mau mendukung Prabowo Gibran karena penghalangnya terlanjur besar gitu, dan ini fundamental semua berkaitan dengan sejarah dan ajaran agama Islam. Jadi jangankan Kapolda atau Wakapolda, Pak Jokowi dan Kapolri sekalipun kalau datang ke Abuya Muhtadi ini nggak akan menggoyahkan pilihannya. Gak akan bisa gitu, karena sangat-sangat fundamental. Dan dalam sejarahnya saya melihat dalam berita-berita sebelumnya memang Abuya Muhtadi ini sebelumnya mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin gitu. Dan karena ya mungkin salah satu alasannya juga karena faktor sejarah bahwa dia tidak mungkin mendukung Prabowo atau menantu Soeharto yang dulu di rezim Soeharto bapaknya dipenjara selama 6 bulan karena menolak Golkar. Ulama karismatik Banten Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dimyati atau Abuya Muhtadi menerima kunjungan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, Abuya menegaskan tetap mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi ya ini adalah sebuah alasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Mau diiming-imingi dengan cara apapun itu nggak akan mengubah pilihannya. Sehingga dari sini dia tidak punya alasan untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi sekali lagi karena Prabowo punya sejarah soal Orba, dia adalah menantu Soeharto, sementara Gibran ya dianggap tidak cukup usia sesuai dengan ajaran agama Islam atau yang tercantum dalam ayat suci Al-Quran. Kalau kita berkaca dan kita menanyakan kepada semua orang-orang tua kita atau pihak-pihak yang pernah terlibat dalam cerita sebelum tahun 98 di rezim Orde Baru atau rezim Soeharto, semua mengalami dan merasakan bagaimana mereka ditekan, diintimidasi, dan kemudian hidup dengan sangat-sangat tidak nyaman. Jadi kalaupun kemudian Prabowo maju capres berkali-kali dan kemudian kalah dan kalah lagi, karena memang sejarahnya itu sudah
sudah seburuk itu, dan itu tidak bisa diubah dengan cara apapun. Orang tidak bisa melupakan sejarah yang sudah membuat mereka menderita di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin hari ini ada orang secara terbuka kampanye mendukung Prabowo dan Gibran dan seterusnya, tapi di bilik suara kita meragukan itu. Karena kalau ingat dengan sejarah atau cara berpikir dasar manusia gitu ya, itu pastinya mereka tidak akan pernah suka dengan pengalaman buruk yang pernah menimpanya. Jadi kalaupun ada aktivis yang mendukung Prabowo atau ada orang yang pernah diculik dan kemudian mendukung Prabowo ya, saya tuh nggak yakin kalau dia benar-benar mendukung Prabowo karena yakin Prabowo akan menjadi presiden. Saya yakin itu ada faktor-faktor lain yang kemudian membuat dia terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran sekarang. Jadi kalau dari sisi saya, dari cerita-cerita ini, rasanya mustahil Prabowo bisa menang dengan alasan apapun. Dengan pengerahan, dengan berbagai upaya apapun, nampaknya tidak akan bisa menang. Karena faktor sejarah, ditambah lagi ternyata ada faktor usia atau cukup umur dari sisi ajaran agama Islam, dan itu sudah cukup membuat banyak orang untuk menolak atau tidak memilih Prabowo dan Gibran. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.